Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GAPP Tabanan. Gimana kabarnya? Tentunya semuanya baik-baik, semuanya sehat di dalam lindungan Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap untuk kita datang menyembah Tuhan? Nah, tentunya semuanya sudah siap. Nah, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Nanti ikutin Tante Febo berdoa. Oke, udah siap semuanya? Ayo, sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami kembali datang menyembah kepadamu, beribadah kepadamu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, tentunya semuanya bersukacita ya, karena kita boleh ada itu semua karena kasih Tuhan. Nah, kita akan nyanyikan pujian Sukacitaku Penuh. Oh, sukacitaku kini menjadi penuh karena ada Yesus. Ayo semuanya memuji Tuhan. Oh, sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Ini sukacitaku penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Dari awal ya. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Pada Yesus kehidupanku. Lagi. Pam 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 pam. Nah, masih semangat memuji Tuhan? Nah, kita akan nyanyikan pujian Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Ayo semuanya harus semangat, pakai gerakan semuanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye.
ada di rumah. Ya, meskipun kita masih ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang memuji Tuhan. Bahkan kita mau bersama-sama untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, semuanya siapkan hati untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ayo, semuanya suka berdoa yang baik. Kita akan nyanyikan pujian, ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Semuanya tangannya dilipat, tutup matanya, kita sambil memuji Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini, biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ya, semuanya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami kembali mau bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, berikan setiap apapun yang disampaikan, itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Kerati harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pagi ini pada kesempatan ini Tante Rati mau mengucapkan selamat Paskah buat adik-adik semua ya. Kita mau ingat bahwa Tuhan Yesus mati, ya Dia bangkit hidup buat kita semua untuk menebus dosa kita semua, karena Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43 tentang Tuhan Yesus dan dua orang penjahat di kayu salib. Sudah pernah dengar ceritanya? Yuk kita saksikan videonya. Komik Alkitab Remaja, Yesus disalibkan bersama penjahat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Karena Yesus berkata Dia adalah anak Allah, para imam dan ahli Taurat tidak percaya dan ingin Yesus dihukum.
Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, ada dua orang penjahat yang akan dihukum mati bersama. Tuhan Yesus dan dua orang penjahat menggotong kayu salib lalu sampailah mereka di Golgota atau Bukit Tengkorak. Tuhan Yesus digantung di kayu salib tengah bersama dua penjahat di kanan dan kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seorang dari penjahat yang digantung di sebelah kanan itu menghujat Tuhan Yesus. Penjahat itu berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang sebelah kiri menegur dia dan berkata, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lalu Tuhan Yesus berseru kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu, kuserahkan nyawaku." Kemudian sore itu, Tuhan Yesus dan kedua penjahat itu akhirnya mati disalibkan. Pada hari itu juga, Tuhan Yesus dan penjahat yang percaya kepadanya berada di Taman Firdaus. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan videonya ya. Tadi kita lihat bagaimana kisah Tuhan Yesus dengan dua orang penjahat di kayu salib ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus disalib bersama-sama dengan dua orang penjahat ini menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya bahwa Tuhan Yesus akan disalib bersama-sama dengan para penjahat. Nah kita lihat tadi ada dua orang penjahat. Penjahat yang pertama tadi bagaimana sikapnya? Adik-adik saksikan ya. Dia tidak mau bertobat, dia mengeraskan hatinya ya, bahkan dia menghujat Tuhan Yesus. Kalau kata menghujat ini lebih berat dari kata mengejek ya. Dia menghujat Tuhan Yesus, bahkan dia tetap menyombongkan dirinya, padahal dia ada di kayu salib. Dia sendiri pun tengah menerima hukuman karena dia melakukan kesalahan. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib tapi karena dia tidak melakukan kesalahan adik-adik ya. Nah puji Tuhan, kalau kita lihat tadi penjahat yang kedua bagaimana sikapnya ya, melihat kejadian yang ada, melihat Tuhan Yesus di kayu salib, mendengar doa Tuhan Yesus ya untuk mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada dia ya. Tuhan Yesus bagaimana ya, penjahat kedua ini bagaimana ya, dia punya kerendahan hati, bahkan dia bertobat. Pada awalnya kedua penjahat ini yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus ini sama-sama menghujat Tuhan Yesus. Namun ya lama-kelamaan setelah melihat reaksi atau sikap dari Tuhan Yesus, melihat hujatan orang banyak ya, melihat hinaan orang-orang banyak saat itu ya, penjahat pertama tadi tidak bertobat, terus dia menghujat Tuhan Yesus. Tapi penjahat kedua ini ya, setelah melihat ya sikap dari Tuhan Yesus ya, yang berdoa untuk mengampuni orang-orang ini, dia
bertobat, dia punya kerendahan hati, dia sadar dan dia minta diingat oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik ya, puji Tuhan, dari kisah pagi hari ini kita mau meneladani seperti ya tadi sikap hati dari penjahat yang kedua ya. Dia punya kerendahan hati, dia mau menyadari bahwa dirinya adalah seorang pendosa. Kita pun adik-adik, kita pun orang-orang yang seharusnya menerima hukuman, kita pun seharusnya mati ya. Namun karena Tuhan Yesus sayang kepada kita ya, dia menebus dosa kita semua ya. Nah penjahat kedua yang tadi ya, dia bertobat ya, merendahkan diri, dia sadar ya akan kesalahannya ya, dan dia meminta untuk diingat oleh Tuhan Yesus. Dan bagaimana reaksi Tuhan Yesus adik-adik ya? Penjahat yang kedua ini hanya minta untuk diingat, tapi Tuhan Yesus kasih lebih. Tuhan Yesus jawab, hari ini juga kamu akan bersama-sama denganku di Firdaus. Puji Tuhan ya adik-adik, kita lihat walaupun Tuhan Yesus dalam keadaan yang menderita ya, dalam keadaan hendak akan mati ya di penghujung hidupnya ya, tapi di sini Tuhan Yesus kita lihat ya, dia tetap menunjukkan sikap baiknya kepada penjahat yang kedua tadi ya. Kita lihat ya, hari ini juga ya kamu akan bersama-sama denganku berada di Firdaus ya. Puji Tuhan adik-adik ya. Jadi pagi hari ini kita diingatkan ya dari kisah yang ada untuk kita selalu memiliki kerendahan hati, menyadari ya keberadaan diri kita ini perlu Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pengampun dosa kita. Nah adik-adik, pada hari ini ya, pagi ini Tante Rati mau kasih kuis buat adik-adik ya. Nah kuisnya ada beberapa soal ya, ada beberapa kata, ada 7 kata yang Tante Rati berikan kepada kalian. Tetapi kata-kata ini sudah dibalik-balik, sudah terbalik-balik hurufnya. Nah kalian susun menjadi kata yang benar ya. Kata-kata ini merupakan kata-kata yang ada di dalam kisah-kisah Paskah di Alkitab tentunya ya. Nanti kalian bisa cari, bisa putar-putar ya. Nah nanti kalian kalau mengerjakan bisa di pause, bisa melihat ya kembali atau untuk mengkoreksi ya. Nah kemudian kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Nanti siapa yang tercepat dan tentunya benar, dia akan mendapatkan hadiah ya, yang akan diumumkan di minggu selanjutnya ya. Diingat ya tugasnya adik-adik ya, kalian membetulkan kata-kata yang sudah teracak ya. Puji Tuhan, ini yang dapat Tante Rati sampaikan pada pagi hari ini ya. Kita mau terus seperti penjahat yang sikap hati dari penjahat yang kedua tadi ya, memiliki kerendahan hati, memiliki kesadaran bahwa kita ini memerlukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Nah puji Tuhan, jangan seperti penjahat yang pertama ya, terus mengeraskan hati, sombong ya, tidak mau bertobat ya. Ketika kita mendengarkan teguran, kita mau dengarkan dan kita mau berubah ya. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan pagi ini. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Adik-adik, kita akan berdoa. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata semuanya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan yang sudah Engkau berikan buat kami pagi hari ini. Melalui kisah firman Tuhan yang sudah kami dengar, tolong kami Tuhan supaya kami memiliki hati yang lembut Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan hati kami atau membiarkan hati kami diisi oleh hal-hal yang jahat. Tuhan, kiranya Kau hadir dalam kehidupan kami, kuasai hati kami, kuasai hidup kami ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus kami boleh benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang menyukakan hati Engkau. Tuhan Yesus tolong kami, pimpin tiap langkah kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang ada, pendidikan mereka, kesehatan mereka Tuhan, bahkan keluarga mereka Engkau yang akan menolong. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami pagi hari ini. Ini doa kami dan kami akhiri ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.